Ya, penyaluran bansos saat pandemi COVID-19 ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Kesimpang siuran data dan juga bantuan yang tidak tepat sasaran ternyata masih mewarnai carut-marutnya pelaksanaan di lapangan. Di samping itu juga pemirsa, rumitnya aturan yang ada di tubuh birokrasi negara ini juga menambah pusing urusan bantuan. Presiden bahkan meminta prosedur yang berbelit ini untuk dihilangkan. Lalu bagaimana urusan bansos ini bisa diselesaikan? Kita akan membahasnya bersama dengan Muhadjir Effendi, Menko PMK RI yang sudah terhubung melalui Skype bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Menteri, kita tahu Presiden mengatakan bahwa ada prosedur yang berbelit-belit seperti itu. Nah, sudah diidentifikasi belum di mana berbelitnya dan ini terkait apa? Insya Allah sudah dan sudah kita pelajari, paling tidak ada 3 yang harus diurai itu. Pertama yaitu berkaitan dengan ketersediaan dana, kemudian yang kedua adalah masalah keberadaan data yang akan diberi atau keluarga penerima manfaat, kemudian yang ketiga adalah masalah sistem penyalurannya atau delivery systemnya. Dan dalam beberapa hari terakhir sebelum Lebaran ini sudah kita tangani secara habis-habisan. Mudah-mudahan dalam waktu ini, sisa hari Lebaran ditambah nanti awal Lebaran, itu semua bantuan paling tidak sekitar 80% sudah bisa disalurkan. Oke, soal ketersediaan dana ini seperti apa Pak solusi? Karena kan ini juga ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan dan tentunya juga kita tahu bahwa bansos ini kan banyak sekali bentuknya. Mulai dari misalnya ada paket sembako, kemudian ada yang tunai, kemudian juga ada bentuk-bentuk bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah. Iya, bantuannya kan ada sekitar 7 macam. Kalau di luar bantuan listrik dan kartu prakerja itu akan mengcover sekitar 51 juta kepala keluarga ya, jadi memang jumlahnya besar. Kemudian dari semua itu sebetulnya kalau dalam soal ketersediaan dana untuk di lingkungan Kemensos tidak ada masalah. Dananya sudah ada di Kemensos, tinggal mengalihkan aja, memindah ke PT Pos, sehingga nanti ada escrow account di PT Pos, sehingga PT Pos kalau akan menyalurkan tidak perlu lagi berhubungan atau berurusan dengan prosedur yang ada di Kemensos, tapi langsung bisa dibagikan saja. Hanya memang kalau di Kemendes agak berbeda, kenapa? Karena Kemendes ini kan selama ini tidak pernah menyalurkan bansos. Jadi ketika kemudian dananya dirubah menjadi bansos, padahal prosedurnya itu semula bukan untuk prosedur bansos, maka memang harus ditata ulang dalam waktu yang sangat singkat ini, karena itu juga perlu waktu. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama juga akan bisa direalisasi karena prosedurnya memang bukan untuk bansos, semula adalah untuk pembangunan desa. Ini yang perlu waktu dan tercatat sekitar 21.000 lebih dari desa itu memang belum punya dananya untuk disalurkan itu. Tapi mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah bisa kita atasi. Ketika bansosnya itu dari pemerintah daerah itu bagaimana soal pendanaannya? Nah, ini betul. Kalau dana di daerah juga sama, semula kan bukan untuk bansos, itu kan untuk dana harus ada kemudian harus ada perubahan untuk refocusing dan realokasi untuk antara lain untuk bansos dalam rangka penanganan COVID ini, dan itu juga perlu perubahan aturan kan, dan itu juga perlu waktu. Oke, nah yang kedua tadi Pak Menteri sampaikan soal data penerima. Kita tahu ada masalah besar memang setiap terkait dengan kebijakan di Indonesia ini adalah soal bagaimana data validasi, kemudian juga sinkronisasi dan lain-lain. Nah ini seperti apa solusi yang akan diambil? Data ini ada 2 Mbak, yang pertama yaitu data DTKS, itu data yang selama ini sudah tersedia di Kemensos untuk penduduk yang tidak mampu. Dan itu selama ini sudah mendapatkan bantuan berupa PKH, yang PKH itu semula 9 juta lebih, sekarang menjadi 10 juta. Kemudian ada bantuan pangan non-tunai, itu jumlahnya semula hanya 15,2 juta, sekarang menjadi 20 juta.
Kalau yang ini tidak ada masalah karena datanya sudah ada di Kemensos. Yang jadi masalah adalah bantuan dalam rangka COVID ini karena datanya harus diambil dari bawah. Kenapa? Karena yang akan dijangkau adalah masyarakat miskin baru atau miskin kagetan akibat dari COVID-19 ini. Karena itu data harus dihimpun mulai dari RT RW, kemudian dicek ulang, diverifikasi di tingkat kabupaten kota, baru dikirim ke Kemensos dan Kemendes. Dan inilah yang kemarin sudah sesuai dengan perintah Bapak Presiden, sudah kita atasi. Sekarang data tidak perlu lagi dikirim ke kabupaten kota dulu, tapi langsung dari desa melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, nanti dikawal oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa. Untuk desa langsung dananya karena sudah ada di desa itu langsung bisa digunakan. Sementara yang dari Kemensos juga bisa langsung dikirim ke Kemensos, nanti Kemensos akan segera mengeksekusi dengan menurunkan bantuan-bantuan berupa bantuan sosial non tunai itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu-waktu ini semua sudah berjalan lah, sudah berjalan dengan baik. Nah, berarti dengan kata lain dipotong tahap verifikasinya seperti itu, Pak. Tapi bagaimana memastikan agar ketika tidak ada tahap verifikasi yang harusnya atau biasanya dijalankan, ini kemudian tidak menimbulkan masalah baru? Tadi amanat dari Pak Presiden supaya didampingi oleh KPK dan juga terutama dari BPKP. Tapi memang itu secara teknis kan di lapangan kan tidak mudah karena jumlah aparat dari BPKP kan juga sangat terbatas. Karena itu saya sesuai dengan perintah Presiden waktu itu kemarin kita meminta kepada Pak Kapolri dan didampingi oleh Panglima TNI agar Babinsa dan Babin Kamtibmas dan Babinsa nanti yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi itu, dan setelah itu nanti akan kita selesaikan datanya, kita rapikan setelah putaran pertama bantuan sosial ini. Jadi yang penting sekarang dana mengalir dulu untuk tahap pertama, dan akan kita benahi belakangan sambil berjalan. Dan seharusnya begitu memang, karena kita tidak mungkin menunggu data ini terverifikasi rapi, sementara masyarakat sudah kelaparan, sudah banyak membutuhkan bantuan, banyak pertolongan, kita masih sibuk ngurusi verifikasi data, ini sangat tidak mungkin. Ini kan dalam keadaan darurat. Jadi faktor kedaruratan ini harus dipahami oleh aparat di bawah. Karena itu saya himbau kepada para kepala desa, juga kepada camat, untuk lebih memperhatikan kepada keadaan masyarakat di bawah, terutama yang kelaparan dan butuh pertolongan. Nanti insya Allah akan kita selesaikan lah untuk data-data yang masih belum tertata dengan baik. Oke, berarti karena soal data sekarang itu tanggung jawabnya itu terletak di pemerintah daerah, terlebih lagi misalnya kita bicara soal desa, maka aparat desa setempat itu yang paling bertanggung jawab saat ini. Betul, jadi RT RW dan aparat, dan nanti melalui musdes, musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Oke, dan itu ketika misalnya masih ada data yang salah, Mensos, saya mengutip pernyataan dari Mensos mengatakan bahwa kalau saat ini sudah di stop penarikan data dan juga perbaikan seperti itu, Pak Menteri. Lantas bagaimana ketika misalnya masih ada data yang salah, apakah ini kemudian akan dibiarkan saja atau seperti apa? Itu dalam kaitannya dengan data yang dikirim ke Kemensos kemarin, itu ketika pemerintah daerah mengirim data, itu tidak segera bisa dieksekusi karena di situ masih ada catatan mau diperbarui. Dan kapan berakhirnya pembaruan tidak dibatasi. Karena itu kemarin saya minta kepada Mensos untuk sudah saya suruh hentikan, tidak boleh lagi ada pembaruan. Dan sekarang semua harus sudah dianggap final data itu. Kalau nanti memang masih akan dibenahi, akan baru berlaku pada pemberian bantuan putaran berikutnya. Jadi salah satu yang membuat bertele-tele itu adalah Pemda masih selalu memperbarui datanya yang nggak pernah berhenti. Dan itulah yang kemarin saya minta untuk di-stop, dan sehingga sekarang semua data yang sudah masuk di Kemensos itu kita anggap final, tidak boleh ada perbaikan. Soal nanti masih ada kontroversi, tidak tepat dan seterusnya, ya mohon dimaklumi kalau 51 juta KK kemudian ada 1.000 saja yang tidak tepat sasaran, jangan kemudian dianggap bahwa semuanya tidak tepat sasaran gitu. Jadi jangan dikebiah uyah lah. Kan tidak mungkin 51 juta sasaran dalam waktu yang sesingkat ini kemudian betul-betul rapi dan betul-betul bisa diperlanjutkan semua.
Dan inilah kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Kepala BPKP, mohon nanti ada toleransi karena ini suasananya darurat. Bapak Presiden meminta supaya semua masyarakat, terutama masyarakat bawah, sudah punya dana yang cash yang bisa untuk memperkuat daya beli mereka. Mohon ini dimaklumi kondisi seperti ini. Itu aja. Oke, Pak Menteri, masih terkait dengan data. Kalau misalnya tadi sudah berusaha untuk dilakukan sinkronisasi, kemudian juga memutus ruang-ruang di mana itu memperlambat, membuat menjadi berbelit-belit. Lantas ketika misalnya saat ini sudah ada data final yang akan dipakai oleh Kementerian Sosial, termasuk juga ketika misalnya untuk penyaluran bantuan tunai ataupun yang bersumber dari dana desa dan lain-lain. Seperti yang tadi kita bahas bahwa banyak sekali bentuk bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah saat ini. Lantas apakah ada kemungkinan akan ada digunakan satu data yang menjadi rujukan dari sekian banyak program bantuan sosial? Justru momentum dari bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak sosial COVID-19 ini akan kita jadikan baseline untuk membangun data terpadu ke depan. Jadi justru kita ingin menggunakan momentum ini untuk melakukan penghimpunan data dari bawah dan kemudian akan kita jadikan satu untuk digunakan untuk memperbaiki DTKS yang ada karena DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial sekarang ini juga masih banyak masalah karena terlalu lama tidak ada update secara baik. Sebetulnya sudah ada sih ketentuan update itu, tetapi tidak dipatuhi terutama di beberapa kalangan aparat di bawah. Karena itu akan kita jadikan kesempatan malam justru ini. Mudah-mudahan setelah ini nanti paling nggak untuk putaran kedua, saya berharap datanya sudah jauh lebih baik dibanding putaran pertama bantuan sosial ini. Oke, soal sistem penyalurannya ini juga salah satu persoalan juga ada di situ. Nah, kalau hasil identifikasi ini seperti apa, Pak? Karena kalau yang terlihat mungkin adalah sistem penyaluran, ternyata banyak sekali sistem penyalurannya ini ketika disalurkan ke masyarakat, ini malah ada masalah lain seperti misalnya tidak mengindahkan protokol kesehatan dan lain-lain. Ya, ini satu masalah juga. Jadi untuk penyalurannya, itu kalau untuk dana desa tidak ada masalah, seandainya dana itu memang sudah berada di kas desa atau di account desa. Jadi yang jadi masalah adalah di Kemensos, karena itu harus dilakukan melalui Bank Himbara dan juga oleh PT Pos. Nah, kemarin memang sebelum ada percepatan kita atur betul penyalurannya jangan sampai tidak mengindahkan hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan, terutama social distancing. Tapi karena kemarin kemudian kita lakukan penyaluran besar-besaran, nah itu di lapangan memang ada 1-2 tempat yang tidak terkontrol. Dan saya sudah mengingatkan kepada Dirut PT Pos, hal itu harus betul-betul dijadikan pedoman sungguh-sungguh, tidak boleh ada pelanggaran. Justru mestinya momentum ini digunakan untuk mempertontonkan model social distancing yang bagus bagaimana di masyarakat. Karena itu beberapa kali itu sudah kita tegur kejadian-kejadian yang ada dan insya Allah dalam waktu saat ini sudah mulai terkontrol di lapangan. Seperti apa kita bisa meminta komitmen dari pihak yang menyalurkan bansos ini agar ketika penyalurannya ini pun juga benar-benar diperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi? Memang ini butuh komitmen dan kepatuhan dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi tidak bisa hanya dibebankan kepada PT Pos sebagai penyalur, tetapi masyarakat sendiri juga mohon dimaklumi ketentuan ini supaya dipatuhi, jangan sampai ada pelanggaran. Misalnya beberapa kasus di satu tempat sudah diberitahu kalau gilirannya baru besok gitu, tapi mereka tidak sabar kemudian pada gerudukan datang ke PT Pos. Ini yang saya minta masyarakat juga sabar, namanya saja membagi-bagi itu perlu waktu, tidak bisa kemudian serta-merta hari ini datang semuanya, itu tidak mungkin karena juga salurannya berbeda-beda. Misalnya untuk bantuan yang ada datang ke masyarakat itu kan paling tidak ada 4 ya. Pertama itu dari Kemensos, kedua dari Kemendes, kemudian ada bantuan dari hasil realokasi dan refocusing dari pemerintah kabupaten kota, dan yang keempat realokasi dan refocusing dari bantuan provinsi. Belum lagi kementerian-kementerian yang lain juga menggelontorkan dana juga berasal dari anggaran mereka, dari refocusing dan realokasi anggaran mereka. Karena itu mohon dimaklumi kalau kemudian
ada yang telat 1-2 hari, jangan kemudian merasa sudah tidak kebagian. Percayalah pemerintah akan terus memantau di lapangan yang sangat dinamis, karena yang miskin baru juga berubah-berubah ini kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk siapapun semuanya bisa mendapatkan bantuan dari bantuan sosial dari pemerintah ini. Akan kita upayakan itu. Ya, terakhir Pak Menteri, dari target 9 juta kita tahu ada masih dijumpai masalahnya ini juga masih, yang bermasalah juga masih cukup besar. Sementara dalam beberapa hari lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Nah, ada tidak target dalam beberapa hari ini kemudian yang belum mungkin tersalurkan akhirnya bisa mendapatkan? Saya untuk yang paling terakhir belum mendapatkan update ya dari Pak Mensos untuk bantuan dari Kemensos. Tetapi target dari Kemensos itu sebelum Lebaran itu akan ada dari 9 juta, itu 8,3 juta yang akan disalurkan. Sisanya sekitar 700.000 itu akan dilaksanakan pada awal Lebaran. Terutama untuk wilayah-wilayah yang jangkauannya sangat jauh, yang untuk menyampaikannya perlu waktu bisa sampai seminggu sampai 2 minggu, itu memang perlu waktu. Sementara untuk yang lain, insya Allah nanti akan disalurkan secara besar-besaran. Dan kemarin Bapak Presiden sudah menyetujui untuk memanfaatkan balai-balai desa untuk dijadikan tempat untuk penyaluran. Tetapi juga sekali lagi saya pesankan kepada para warga masyarakat untuk tetap mematuhi social distancing. Jangan gemeruduk, berkerumun, apalagi tidak memakai masker. Ini yang harus dihindari. Jangan sampai kemauan kita yang baik untuk membagi untuk berbagi masalah, berbagi nasib, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu ini malah punya efek yang tidak bagus dan kaitannya dengan upaya kita menanggulangi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Sementara banyak. Untuk dana desa saya kira tidak ada masalah. Oke, dana desa sudah confirm tidak ada masalah lagi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK RI sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.